Halo semua, di video ini saya mau ngupdate untuk proyek-proyek yang minggu yang kemarin, sebelum liburan, karena ini sudah liburan ya, ini hari Sabtu sekarang. Saya sudah selesai semua kerjaannya, tapi saya memang pergi ke sini untuk membersihkan pikiran aja sih ya, untuk memastikan semuanya nggak ada yang kelupaan, terus untuk minggu depan untuk liburan mau ngapain aja dan lain sebagainya. Saya butuh waktu sendiri ya. Dan ada punya kabar di minggu yang kemarin. Ada kabar baik, ada kabar yang kurang baik. Saya mulai dari kabar yang baiknya dulu ya. Kabar baiknya adalah di minggu kemarin salah satu website yang saya tag lead di tahun kemarin ya. Kalau ada yang masih ingat, saya nyebutnya Project C. Project C itu masuk ke Webby Award nomination untuk website terbaik di nominasi website terbaik untuk, saya lupa ya kategorinya apa, real estate kalau nggak salah. Nah, untuk detailnya bisa dibaca sendiri di blognya 10up ya kalau nggak salah, atau di Facebooknya 10up juga ada. Di websitenya ada di situ, listnya ada dua dari kliennya 10up yang masuk ke Webby Award. Yang pertama dari Harvard, yang kedua Project C itu ya. Walaupun saya nggak tahu sih ya, boleh saya nge-share ini bahwa saya dulu kerja di project itu atau enggak, tapi mestinya sih nggak masalah sih ya. Yang pertama adalah Project A dulu ya. Ini ini agak sedikit kacau sih ya. Saya kacau sebagai tag lead. Jadi yang saya lupa sampaikan ya di minggu yang sebelumnya, itu yang minggu yang sebelumnya lagi itu kan sebenarnya kan ada internal meeting kita semua di satu tim untuk nge-review lah ya performanya kita selama beberapa bulan terakhir, atau kalau nggak salah 6 bulan terakhir ya, 6 bulan. Kita juga minta pendapat dari klien juga, performanya kita itu gimana, apakah mereka puas atau tidak dan lain sebagainya, dan kita memetikkan itu semua hasilnya seperti apa. Jadi salah satu hal yang jadi bukan poin utama sih ya, poin aja sih, itu adalah bahwa ada tim yang merasa gimana ya, kurang dianggap di project ini, sehingga kurang happy untuk menjalankan day to day jobnya sebagai engineer. Dan itu kan jelas kan ya, yang ngomong siapa kan, karena kan di project ini engineer-nya cuma ada dua. Jadi cuma ada saya sama satu front end. Jadi si front end-nya itu yang nulis seperti itu. Jadi dia ngerasa bahwa di project ini, di project A ini, inputnya tuh sering nggak dianggap gitu ya, nggak dipakai gitu. Karena saya sudah punya pemikiran sendiri, harusnya ngerjainnya seperti ini. Ya itu adalah bisa dibilang kesalahan saya atau kekurangan saya sebagai tag lead ya, dan itu memang harus diperbaiki. Tapi mau gimana lagi ya, saya kan yang jadi tag lead di sini ya. Jadi mau nggak mau saya harus mengambil keputusan, dan karena kliennya ini sangat budget conscious, jadi klien ini kan sangat-sangat sensitif sekali terhadap budget. Jadi kalau saya menghabiskan banyak waktu untuk diskusi, mencari solusi yang terbaik, kan lebih baik kalau saya sudah tahu solusinya, saya langsung ngambil kesimpulan dan ngasih direction ke front end-nya tersebut, cara ngerjainnya seperti ini. Kadang dia memang nanyain kalau dibikin seperti ini gimana, terus saya jawab enggak karena alasannya A, B, C. Terus dia tanya lagi untuk kalau solusinya gini gimana, terus saya jawab juga dengan enggak. Dan itu terjadi cukup sering ya, dan mungkin itu adalah salah satu alasan kenapa dia merasa kurang didengar lah ya dari diskusi-diskusi yang ada. Dan selain itu juga banyak sekali diskusi yang kita lakukan dengan klien. Kan kalau meeting dengan klien, si front end engineer-nya nggak ikut ya, jadi yang ikut kan cuma saya sama project manager. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang diminta spesifik oleh klien, dan mungkin saya nggak menjelaskan dengan detail ke front end-nya. Jadi front end-nya taunya disuruh ini aja gitu, walaupun alasannya untuk disuruh ini kemungkinan karena ABC yang sudah dijelaskan oleh klien ketika meeting, tapi saya nggak menyampaikan alasan tersebut ke front end-nya.
sebenarnya hasilnya sama aja, cuman memang kalau namanya di culture Amerika ya, banyak orang yang udah tersinggung. Sedikit berbeda dengan culture yang saya lihat untuk di tempat lain, bahkan di Eropa sekalipun ya. Kalau teman-teman saya yang ada di India itu biasanya lebih resisten sih, maksudnya kayak lebih santai gitu untuk hal tersebut, dan mereka tetap aja nanya kalau misalnya hal-hal seperti itu. Misalnya ada pertanyaan yang saya jawab, mereka kan terus tanya, dan itu menurut saya nggak masalah, saya pun happy-happy aja sebenarnya. Tapi untuk engineer yang satu ini kemungkinan memang dia kok pertanyaan saya selalu dibantah terus akhirnya berhenti bertanya gitu. Terus kemarin akhirnya untuk nge-clearkan itu semua, sebelum saya PTO kemarin hari Jumat malamnya saya meeting sama dia dan kita ngobrol lah. Dan saya bilang jangan takut untuk tanya atau mengklarifikasi sesuatu, atau kalau punya ide cara untuk menyelesaikan sesuatu tuh langsung aja tanya, gak ada masalah. Dan saya bukan orang yang tersinggung gitu ya, gampang tersinggung kalau misalnya banyak ditanya. Bahkan saya seneng kalau misalnya satu tim itu bisa saling nanya, karena memang cuma di project A ini yang memang komunikasi dengan satu tim itu nggak terlalu banyak ya. Memang dia nggak sering untuk ngeping saya, padahal di project-project lain-lain ketika saya melakukan hal yang sama seperti yang lainnya, cuman dari orang-orang yang ada di project-project yang lain ini selalu nge-DM saya dan lain sebagainya, menanyakan di tiket dan dengan biasa aja gitu. Jadi ya itulah perbedaannya di project ini. Semoga bisa jadi lebih baik ya dengan adanya update ini. Semoga bisa lebih baik. Selain itu di project A juga ada drama kedua. Jadi di minggu ini, awal minggu, kliennya kan ngasih kita desain untuk landing page yang mau dibikin. Saya pikir dan semua tim kita pikir bahwa itu adalah desain yang sudah final dong. Jadi kita estimasi semua, karena mereka memang meminta estimasi dari desain yang mereka kirimkan di awal minggu. Jadi kita estimasi, saya bikin functional requirement mini ya buat itu ya, ini fungsinya buat ini dan lain sebagainya, sehingga bisa mengestimasi dengan lebih jelas dan lebih spesifik. Dan kayaknya sih ini butuhnya urgent ya, karena dari estimasinya juga nggak terlalu tinggi. Jadi kalau kita estimasi total tuh mungkin biayanya itu kayaknya cuma kurang dari 100 juta deh, kayak cuma 90 atau berapa kan, cuma butuh waktu mungkin 2 minggu, 3 minggu, nggak nyampe sebulan lah untuk nyelesain semua. Dan minggu depan kan saya libur full ya, dan saya lihat juga kerjaan untuk front end sebenarnya nggak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya saya tinggal dengan kondisi seperti ini, bisa jadi minggu depan itu nggak ada kerjaan buat front end. Karena saya juga libur juga, jadi nggak ada yang kerja nanti malahan, jadi malah duitnya berhenti kan. Jadi untuk menyelesaikan itu semua, saya kerjaannya untuk landing page itu saya kebut duluan. Nggak taunya setelah saya kebut dan saya kerjakan, ya paling nggak saya nggak menyelesaikan semua kerjaan yang ada di sana, misalnya ada custom block dan sebagainya, cuman saya kerjakan cukup sehingga front end itu bisa ngerjain gitu. Jadi back endnya belum benar-benar selesai dan belum dites juga, tapi paling nggak itu ready untuk di style atau untuk dibikin CSS-nya dan JavaScript-nya dan lain sebagainya oleh front end nanti di minggu depan ketika saya lagi PTO itu bisa lagi cuti, front-nya nggak keblok gitu. Ternyata ketika sedang meeting dan dijelaskan lagi dengan mereka, itu ternyata belum desain final. Jadi itu baru kayak bisa dibilang wireframe gitu ya, kayak mockup gitu. Ya jadinya mundur lagi deh kayaknya. Jadi kita nge-pause dulu untuk landing page-nya. Walaupun saya memang belum menghabiskan banyak waktu ya untuk ngerjainnya, tapi ya sayang sih ya kalau misalnya itu sampai nanti diundur lagi dan lain sebagainya. Tapi ya kita tunggu aja, karena mereka memang bilangnya dari awal itu desainnya sudah final gitu, ternyata belum final.
Em, untuk project A seperti itu deh. Untuk project D, em, untuk project D itu ada, kemarin kita ada deployment untuk Facebook ya, Facebook single sign on, jadi Facebook SSO. Akhirnya kemarin kita testing dan akhirnya bisa berjalan dengan baik kayaknya, dan kita akhirnya deploy dan sepertinya sih berjalan dengan cukup oke. Walaupun saya belum lihat lagi ya, nggak ada komplain sih dari mereka. Terus setelah itu apa lagi ya? Untuk landing page kemarin kita juga akhirnya ada beberapa tiket yang masuk ya untuk landing page di project D, tapi nggak ada yang terlalu bermasalah sih kayaknya. Ada satu yang bikin fatal error di editor, di Gutenberg editor, tapi setelah saya cek itu karena malform aja. Itu memang harus dibenerin sih, tapi alasannya terjadi fatal error tersebut itu adalah karena dari editornya itu ngotak-atik kode secara langsung di kode editornya, jadi malform gitu ya, jadi tidak menggunakan format yang benar sehingga mengakibatkan error. Tapi ya bisa kita selesaikan dengan cukup baik. Nggak ada yang masalah lainnya kayaknya di project ini, semuanya sudah selesai. Kemarin kita juga ada meeting dengan direkturnya mereka ya, untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang semua sistem dan integrasi yang ada di perusahaan ini. Jadi untuk belajar lebih dalam lagi aja tentang semuanya, dan saya juga minta akses ke beberapa repositori yang tadinya saya nggak tahu ada digunakan untuk apa. Oke, itu aja updatean dari saya di minggu ini. Minggu depan saya cuti libur, tapi tetap saya akan bikin teknik weekly vlog ya kalau ada updatean yang perlu saya update. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.